Dan hebatnya Pak, sebenarnya vaksin itu bukan obat. Yang ngobati itu ya diri kita sendiri ya Pak ya. Apakah kalau divaksin itu batal puasanya? Jawabannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah hadir channel YouTube yang berisi tentang kajian dan sangat menarik, yaitu Al-Akhbar Official. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa juga share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau pas puasa kok divaksin itu batal atau tidak ya Pak ya? Jawabannya bisa singkat, bisa panjang. Saya akan kasih bocoran yang singkat. Jawabannya, divaksin itu kalau vaksinnya COVID-19 karena obatnya dimasukin melalui tubuh, tidak melalui mulut, maka para ulama menyebutkan puasanya tidak batal. Lagi Pak ya. Ini jawaban singkatnya. Jawaban panjangnya lah kita akan jabarkan, karena kalau jawaban singkat itu orang biar tahu batal atau tidak batal. Lah baru nanya kenapa batal, kenapa tidak batal. Oke ya Pak ya. Ini pertanyaan pertama, yaitu apakah kalau divaksin itu batal puasanya? Jawabannya begini, kalau divaksin COVID-19 yang obatnya dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi atau suntik, mayoritas ulama kontemporer menyebutkan bahwasanya puasanya tidak batal. Ini jawaban singkatnya. Jawaban panjangnya begini, nanti kita akan bahas ya. Yang pertama tentang pendapat dari ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin sebutkan tadi, yaitu kalau vaksinnya COVID-19 berarti ada batasannya. Karena kalau kita menjawab batal atau tidak batal, kita harus pastikan dulu maksud dari vaksinasi itu sendiri apa dan bagaimana. Maka jawabannya sebenarnya bisa panjang. Kalau disebut vaksin batal atau tidak, ya tergantung ya Pak ya, tergantung cara vaksinnya bagaimana, tergantung yang dimasukkan lewat mana, dan yang tergantung yang dimasukkan itu apa, kan gitu Pak ya. Oke, kita akan jawab begini. Yang pertama adalah apa itu vaksinasi sih sebenarnya, begitu ya. Kalau kita baca di KBBI online-nya itu begini, penanaman bibit penyakit, jadi ditanamkan itu malah penyakitnya. Dan hebatnya Pak, sebenarnya vaksin itu bukan obat. Yang ngobati itu ya diri kita sendiri ya Pak ya. Makanya kalau kalian bisa melihat diri kalian, kalian akan menemukan Tuhan kalian, itu salah satunya begitu Pak. Sehebat apapun manusia itu nggak bisa membunuh virus Pak ya, mau cacar mau apa itu sampai hari ini masih ada. Influenza itu nggak akan hilang ya Pak ya, tapi badan kita itu sudah mengenali kalau itu bahaya, makanya ada antibody, kan gitu ya, yang mana yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, meskipun nanti ada perdebatan dilemahkan atau dimatikan ya, dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Contoh vaksinasi cacar secara massal telah dilakukan di daerah yang terkena wabah itu. Ini dalam KBBI-nya. Dalam fatwa MUI-nya, ini dalam fatwa MUI itu sudah dikeluarkan fatwa tahun 2021 baru, yang mana nomor 13 disebutkan vaksinasi adalah proses, ini secara umum, pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ya ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu ya. Makanya kalau tadi saya sebutkan vaksinasi COVID itu nanti Pak metodologinya khusus. Kalau vaksinasi secara umum itu bisa disuntikkan, bisa
diteteskan. Kalau vaksinasinya diteteskan saat puasa, kok yang diteteskan adalah orang yang berpuasa, berarti batal nggak Pak? Batal ya Pak ya. Tapi biasanya yang diteteskan tuh untuk anak kecil, biasanya begitu. Biasanya kalau anak kecil ya berarti tidak puasa kan gitu ya. Makanya kalau ditanya vaksinasi batal atau tidak, kita nggak jawab batal atau tidak, tergantung maksud yang dimaksud dari vaksinasi apa dulu. Kalau vaksinasi COVID-19 maka sebenarnya Pak itu ada dua model tadi ya, diteteskan atau disuntikkan, dan biasanya yang COVID itu pakai injeksi intramuskular, yaitu injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Makanya Pak jarumnya itu masuknya dalam ya Pak ya, dia itu nggak begini, nggak nyerong, dia itu tembus ya Pak ya. Makanya ini nih melaluinya adalah otot. Makanya dalam fatwanya begini, nanti saya akan sebutkan fatwanya dan ulama klasiknya ya, karena ulama klasik itu belum tentu mereka kenal yang namanya jarum ya Pak ya, belum tentu, tapi nanti kita akan lihat persamaannya. Dalam fatwa itu disebutkan begini, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular, ya ini nggak tahu bahasanya benar atau tidak ya, tidak membatalkan puasa, ini fatwanya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau doror. Oke, ini fatwanya. Dan rekomendasi dari fatwanya menyebutkan bahwasanya yang pertama, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua, rekomendasinya adalah pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari kalau mungkin ya Pak ya. Bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Cuma masalahnya kalau malam hari Pak, petugasnya itu udah tidak kerja ya Pak ya. Nah, karena yang vaksin itu kan orang biasanya kerja tuh, kalau malam masa kerja, ya siang lah kan gitu ya Pak ya. Oke, yang ketiga adalah umat Islam wajib berpartisipasi, ini fatwanya Pak, tapi rekomendasi ya, yang mana dalam rangka program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Jadi intinya kalau COVID-19 yang disuntikkan melalui otot berarti tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Jawabannya pertama, karena dia tidak masuk seperti masuknya makanan, yaitu melalui rongga tubuh yang bolong nembus ke dalam mulut, hidung ya Pak ya, kuping, kemudian kupul, dubur. Yang kedua, kalaupun dia masuk tidak seperti biasanya, yang masuk adalah bukan makanan atau seperti makanan ya, karena orang divaksin itu Pak, itu kira-kira habis divaksin itu dia itu apa namanya, kenyang enggak ya Pak ya. Oke, makanya nanti akan berbeda kalau yang dimasukkan itu bukan vaksin tapi cairan yang seperti makanan ya Pak ya. Kalau ada orang sakit dia apa? Diinfus itu 3 hari 3 malam nggak makan, kuat nggak Pak? Kuat ya Pak ya, karena seperti makanan, makanya nanti akan beda hukumnya. Kalau kita perhatikan, para ulama zaman dulu ternyata sudah membahas hal ini dalam kitab fikih mereka. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, yang orang kita Pak itu mengenalnya itu beliau penulis kitab yang terkenal, Arba'in Nawawi ya Pak ya, dan lain sebagainya. Itu kan Imam Nawawi ini meninggalnya tahun 676 Hijriah Pak. Berarti sudah lama banget. Tapi dalam kitabnya beliau menyebutkan begini, lau au sholat dawa'a, kalau orang itu memasukkan obat ila dakhili lahmis sak, contohnya ya, masuk ke dalam apa namanya, laham itu daging, asak itu betis, jadi ada orang memasukkan obat ke dalam daging ke betis begitu, au ghairu fisikin
fawasalat mukhahu, atau ditancapkan apa namanya sikin, yaitu pisau, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, ya, maka kata beliau lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Ya, zaman itu Pak belum dikenal yang namanya produk suntik. Para ulama sudah membahas kalau dimasukkan obat melalui apa namanya ini ya Pak ya, apa namanya daging, itu nggak batal ya. Tapi belum ada injeksi, belum ada suntik. Makanya dari sini para ulama kontemporer mengambil pendapat tidak batal, salah satunya dari pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Raudhatut Thalibin. Oke, ini bahasan lebih panjangnya. Ada satu tambahan berkaitan dengan kekeliruan dalam membaca kitab fikih klasik berkaitan dengan vaksin dan suntik. Oke, kelirunya apa? Begini, di dalam kitab-kitab fikih klasik kita kadang-kadang menemukan redaksi huknah. Ini nanti kadang-kadang orang keliru membaca. Ini untuk tambahan saja. Jadi begini, kalau kita baca-baca di kitab fikih klasik, huknah itu membatalkan puasa. Ya, kalau kita cari pengertian huknah, apalagi pakai Google Translate atau pakai Google Image, akan keluar huknah itu bahasa Indonesianya injeksi atau suntikan. Kalau kita lihat gambarnya Pak, itu gambarnya adalah suntik. Makanya orang kadang-kadang keliru, oh berarti suntik membatalkan puasa dong. Kenapa? Karena membaca kitab fikih para ulama klasik tapi menerjemahkannya pakai terjemahan kekinian. Makanya dalam membahas fikih itu Pak, kalau kita baca kitab itu juga penting juga, ini ditulis oleh siapa, di zaman kapan, dalam kondisi masyarakat seperti apa. Dan sayangnya banyak juga yang membaca kitab Pak, dia itu nggak tahu siapa penulisnya dan nggak tahu hidupnya kapan, makanya yang dibaca itu kadang-kadang salah paham ya Pak ya. Oke, kita akan baca contohnya begini. Tadi saya sebutkan bahasa Arabnya itu huknah. Kalau kita cari artinya di Google Translate atau pakai kitab-kitab kamus kekinian atau pakai Google Image, akan keluar apa? Jarum suntik. Padahal dalam kitab fikih nanti huknah itu membatalkan puasa. Makanya ada orang yang keliru ketika baca kitab, oh berarti nyuntik itu batal puasanya. Loh, itu ulama menyebutkan kan gitu Pak ya. Padahal Pak kalau kita baca-baca lagi, ini harus apa namanya, baca kitab nggak boleh satu buku, tapi juga kita harus apa namanya menambah dari buku yang lain, plus juga kita harus tahu kira-kira maksud penulis itu apa, di zaman kapan orang itu menyebutkan itu ya. Kita akan baca misalnya nih dari pernyataan Al-Khatib Asy-Syirbini yang beliau meninggal tahun 977 Hijriyah. Di dalam kitabnya yaitu Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Suja, beliau menyebutkan wasani, yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-huknah. Berarti yang kedua membatalkan puasa apa? Al-huknah. Ketika kita cari huknah itu artinya apa? Ternyata injeksi atau suntik. Oh, berarti suntik membatalkan puasa. Cuma kita harus pahami wahia huknah itu bidhammil muhmalah, haknya dhammah ai idkhalu dawain, memasukkan obat au nahwihi atau sejenis obat fit duburi. Di mana? Dubur ya Pak ya. Fatak biru bi anna min ahadits sabilan fi tajawuz fataktir fi batinil ihlal wa idkhalu udin au nahwi fihi muftirun. Maka itu termasuk membatalkan puasa. Tapi huknah di sini maksudnya adalah apa? Memasukkan sesuatu ke dalam dubur. Oke ya. Makanya dubur ini termasuk bolongan yang masuk ke dalam tubuh, dan para ulama menyebutkan ini termasuk yang membatalkan puasa. Loh, kok bisa membatalkan puasa? Karena disamakan dengan makan minum yang memasukkan benda ke dalam tubuh melalui mulut. Oke. Makanya dalam poin ini Pak, nanti ulama berbeda pendapat kekinian ini terkait pertanyaan yang kedua, yaitu apakah swab membatalkan puasa atau tidak. Bapak tahu swab ya Pak ya? Apa? Memasukkan ke hidung. Nah, gara-garanya ini. Nah, ya, kita akan bahas. Ini sudah pertanyaan pertama sudah aman ya. Nah, katanya kalau apa namanya di YouTube itu kalau pertanyaannya dipotong kemudian jawabannya singkat itu orang lebih senang untuk menontonnya ya Pak ya. Kalau Bapak ini 1 jam penuh insya Allah dapat ilmu yang lebih banyak ya Pak ya. Nah, meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, yang namanya ngantuk dikit, kalau banyak namanya
Tidur ya Pak ya. Oke, ini yang pertama berkaitan dengan vaksinasi COVID batal atau tidak. Kita baca kitabnya ya pakai apa namanya pengertian yang pas, bahwasanya kitab ini dikarang oleh siapa, jangan sampai keliru. Dan ulama mayoritas kekinian menyebutkan vaksinasi COVID tidak membatalkan puasa.